bertemu lagi dengan Barabas Media dalam program Rabuku, Rabu Baca Buku. Bertemu lagi dengan teman kita, Silma. Halo Silma, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah seperti biasanya masih sehat, Oke, Bang. Alhamdulillah. Oke, udah berapa podcast kita ya? Ada 6 ya? Iya, 6 udah podcast 6. ya sejauh ini. Alhamdulillah nih, kita udah masuk ke podcast ke-6 dan buku kedua ya ini Silma. Benar Nah, banget, Bang. minggu lalu kita udah ngebahas buku mengenai Think and Think Grow and Rich Grow ini Rich. di bab 1, bab 2 ya. Iya, benar. Itu kalau seingatku mengenai kekuatan pikiran dan keinginan ya. Iya, benar Oke. banget, Bang. Oke, nah kemarin itu teman-teman kita udah bahas nih. Ya inti dari buku Think and Grow Rich ini di awalnya adalah yang pertama harus kita kuatkan itu adalah kekuatan pikiran kayak gitu ya. Kekuatan pikiran kemudian menguatkan keinginan ya untuk itu sebagai titik awal atau tahap awal dalam mencapai kesuksesan kayak gitu ya Iya, benar, menurut Bang. Napoleon Hill kayak gitu Iya. ya Silma ya. Nah hari ini kita mau ngebahas apa lagi nih Silma? Nah, hari ini kita akan ngebahas bab 3, di mana bab ini berisi tentang keyakinan. Oke. Di mana ini adalah langkah kedua cara menjadi kaya menurut Napoleon Hill. Nah, di bab ketiga ini, Napoleon Hill tuh mengatakan bahwa keinginan itu adalah kimia utama pikiran. Kenapa bisa demikian? Karena ketika keinginan itu sendiri berpadu dengan pemikiran, seketika itu juga alam bawah sadar kita itu menangkap getaran dan menerjemahkannya dalam wujud spiritual sehingga menyebarkan menjadi kecerdasan yang tak terbatas. Nah, jadi keinginan atau keyakinan adalah suatu pola pikir yang bisa dibangkitkan atau diciptakan melalui afirmasi ataupun instruksi secara berulang-ulang ke alam bawah sadar kita dengan menerapkan prinsip autosugesti. Nah, prinsip autosugesti ini nanti dibahas di sini tuh secara gambaran umumnya aja, karena akan dilanjutkan di pembahasan bab berikutnya. Nah, untuk keyakinan itu sendiri, keyakinan akan ada dalam diri dan kemampuan kita, itu adalah pola pikir yang bisa dikembangkan sesuka hati jika kita menguasai 13 prinsip dalam buku ini. Nah, Napoleon Hill ini mengatakan bahwa emosi atau perasaan dalam pikiran itu adalah sumber vitalisasi hidup dan tindakan dari pemikiran kita. Jadi emosi-emosi itu adalah sebuah dorongan yang dimana dorongan itu tuh akan berpadu dengan pemikiran kita sehingga tanpa kita sadari secara alam bawah sadar kita tuh nanti merespon dengan sendirinya terhadap gerakan tubuh kita itu sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan atau keinginan kita itu tadi nanti akan direspon oleh bahasa tubuh kita itu sendiri. Nah, jadi ada banyak jutaan orang yang percaya mereka ditakdirkan hidup miskin dan gagal. Akibat kekuatan yang aneh, mereka percaya tidak bisa dikendalikan. Namun, kenyataannya mereka kalah dalam menciptakan nasib yang buruk. Mereka sendirilah yang menciptakan nasib buruk itu sendiri. Karena kepercayaan negatif itu ditangkap oleh alam bawah sadar mereka, lalu tubuh mereka merespon itu. Sehingga mereka yang berpikir bahwa saya nih orang susah, ini takdir saya, itu tadi menjadi suatu respon tindakan tubuh kita tentang hal itu juga. Secara tidak sengaja itu ya. Iya, benar banget. Nah, sehingga keyakinan ini itu tuh dapat dikondisikan dengan kondisi pola pikir pikiran kita yang diberikan oleh autosugesti. Nah, bicara tentang autosugesti itu adalah pemikiran yang mendominasi di mana pemikiran yang kuat itu menjadi keyakinan kita. Nah, jadi untuk lanjut pemahaman berikutnya, Napoleon Hill ini mengatakan bahwa ada beberapa prinsip dalam mengembangkan keyakinan. Yang pertama, keyakinan adalah ramuan abadi yang memberikan kehidupan, kekuatan, dan tindakan atas dorongan pikiran. Nah, kalimat ini perlu kita baca 2-3 kali, bahkan bacanya harus keras-keras. Kenapa? Ini untuk merespon pemikiran kita di awal, bahwa keyakinan itu adalah ramuan abadi yang mampu memberikan kehidupan, kekuatan, dan tindakan atas dorongan pikiran kita. Jadi kalimat itu tuh merespon pikiran kita mengenai, oh ini loh keyakinan itu gitu, ternyata sepenting ini.
Nah, yang kedua itu adalah keyakinan adalah titik awal dari semua pengumpulan kekayaan. Oke. Nah, kan ini kita bahasnya gimana cara jadi kaya kan? Iya. Nah, jadi kita tuh harus percaya bahwa keyakinan ini adalah salah satu titik awal dari semua pengumpulan kekayaan itu sendiri. Nah, yang ketiga, keyakinan adalah dasar dari semua mukjizat dan semua misteri yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Oke. Jadi kan berdasarkan cerita sebelumnya di keinginan juga begitu kan, bahwa ternyata yang tidak mungkin bisa jadi mungkin kalau kita yakin. Dan itu keinginan yang kuat dan ini keyakinan yang kuat. Keinginan tadi diperkuat dengan keyakinan itu sendiri. Nah, yang keempat, keyakinan adalah salah satu-satunya obat penawar atas kegagalan. Nah, jadi kalau misalkan kita tuh gimana ya? Kalau misalkan kita tuh berpikir bahwa kayak saya bisa, tapi saya takut gagal gitu. Nah, sebenarnya respon negatif itu tuh harus dihilangkan. Kita tetap yakin bahwa kita tuh bisa ngelewatin itu. Ya percaya aja kalau kita bisa ngelewatin itu. Jadi secara nggak langsung bahasa tubuh kita juga bergerak dengan apa yang kita pikirkan itu sendiri. Nah, yang kelima, keyakinan adalah elemen yang dicampur dengan doa akan membuka komunikasi langsung dengan kecerdasan tak terbatas. Percaya nggak sih bahwa kekuatan emosional itu tuh adalah kekuatan yang paling tinggi di atas kekuatan lainnya? Kayak kan ada bukan otot ya berarti ya? Iya, bukan kekuatan otot, terus bukan kecerdasan EQ, tapi kecerdasan emosional. Nah, ternyata emosional itu berpengaruh penting dalam kecerdasan tiga ini, dalam intelijen kecerdasan ini. Nah, sehingga ketika kita mampu mengelola atau mengendalikan kecerdasan emosional itu, nah kita bisa memberikan atau memunculkan sebuah kecerdasan yang ternyata di luar batas kita. Kecerdasan yang tak terbatas itu sendiri. Nah, yang keenam, keyakinan adalah elemen mengubah getaran pikiran biasa yang diciptakan oleh pikiran manusia yang terbatas menjadi wujud-wujud spiritualnya. Jadi, kalau misalkan kita yakin, itu tadi secara nggak langsung bahasa tubuh kita bergerak. Nah, itu tadi yang disebut dengan wujud-wujud spiritualnya. Nah, terus yang terakhir, setiap pernyataan di atas bisa dibuktikan. Nah, bisa dibuktikan dengan kasus-kasus atau pengalaman dari buku-buku ini. Nah, kita bisa menjadi seperti ini sekarang itu sebenarnya karena kita membiarkan pemikiran kita mendominasi di benak kita. Jadi kalau misalkan kalian itu pemalas, kalian itu sukanya main game terus, atau kalian itu sukanya tidur-tiduran nyantai, itu tuh sebenarnya adalah dari hasil pemikiran kalian tadi itu yang mendominasi diri kalian sendiri. Sehingga pemikiran yang dicampur dengan salah satu perasaan atau emosi tersebut menghasilkan kekuatan magnetis yang akan menarik pikiran-pikiran sejenis atau serupa yang berhubungan dengan pemikiran itu sendiri gitu. Nah, kan ada yang nanya juga kan, gimana sih benih ide atau rencana atas tujuan itu bisa ditanamkan di pemikiran kita biar kita itu bisa yakin. Nah, sebenarnya ide, rencana atau bahkan tujuan itu bisa ditanam dalam kepala kita melalui pengulangan pikiran. Nah, melalui pengulangan pikiran itu kita bisa nulis nih apa tujuan utama kita yang pasti. Nah, kita bisa nih kayak atau bahkan bisa sambil menghafalnya atau mengulanginya setiap hari biar kita ingat kan apa tujuan kita. Nah, sampai akhirnya setiap pengulangan pemikiran itu menjadi getaran pemikiran yang mencapai puncak bawah sadar kita. Sehingga ketika mencapai puncak bawah sadar kita, secara nggak langsung kita yakin terhadap ide atau gagasan tujuan itu tadi. Dan sehingga itu juga yang mendominasi atau namanya menggerakkan alam bawah sadar kita sehingga tubuh kita juga berprogres pada respon yang ada pada pemikiran kita itu sendiri. Nah, kelemahan terbesar dalam keyakinan ini sebenarnya adalah kurangnya rasa percaya diri. Nah, sebenarnya melalui pengaturan yang sederhana atau impuls, pikiran positif itu bisa dinyatakan ke dalam tulisan, hafalan, dan pengulangan sampai
impuls-impuls tersebut menjadi bagian keperangkat kerja kemampuan bawah sadar Anda. Dan di sini Napoleon Hill nulis rumus percaya diri. Nah, Napoleon Hill sih nulis ada 5 rumus percaya diri. Yang pertama, saya tahu saya mampu mewujudkan tujuan pasti dalam hidup saya. Kalian harus mampu dulu. Kalian harus yakin saya mampu mewujudkan apa yang saya inginkan. Jadi karena hal itu, kita menuntut diri kita sendiri dengan keyakinan itu, kita menuntut diri kita sendiri untuk tekun atau bahkan berkesinambungan dalam usaha kita mewujudkan tujuan itu sendiri. Dan di saat itu juga kita secara nggak langsung berjanji terhadap diri kita sendiri bahwa kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana hal itu nanti akan bertujuan pada tujuan utama kita itu sendiri. Dan yang kedua, saya menyadari pikiran mendominasi saya pada akhirnya akan melipat gandakan diri dalam tindakan keluar dan fisik dan secara bertahap berubah menjadi realitas fisik. Oleh karena itu, kita akan memusatkan pikiran kita selama 30 menit setiap hari untuk membayangkan sosok orang atau sosok yang kita impi-impikan sehingga menciptakan pemikiran atau gambaran mental kita secara jelas gimana sosok kita nanti ke depannya. Nah, yang ketiga itu saya tahu melalui prinsip autosugesti bahwa keinginan yang terus-menerus saya pelihara dalam pikiran akhirnya mencapai ekspresi melalui beberapa cara praktis untuk mewujudkan tujuannya. Oleh karena itu, kita akan meluangkan waktu 10 menit setiap hari untuk menuntut diri kita mengembangkan rasa kepercayaan diri kita itu sendiri. Itu secara nggak langsung alam bawah sadar kita merespon hal itu. Dan yang keempat, saya telah menuliskan dengan jelas tujuan pasti dalam hidup saya dan saya tidak akan berhenti berusaha sampai saya berhasil mengembangkan rasa kepercayaan diri yang cukup untuk mewujudkannya. Jadi, ketika kita di awal itu udah yakin, kita udah berusaha, dan kita juga bahkan berjanji kan, otomatis secara nggak langsung itu menuntut kita untuk kita tuh berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan rasa kekecewaan kita terhadap apa yang kita inginkan itu sendiri, sehingga itu memunculkan rasa pantang menyerah dari seseorang itu sendiri untuk mencapai tujuan utamanya. Dan yang kelima, saya sepenuhnya menyadari bahwa kekayaan atau jabatan itu tidak dapat bertahan lama kecuali jika dibangun dengan kebenaran dan keadilan. Jadi, di sini kita akan percaya dan terlibat dalam transaksi untuk tidak memberikan manfaat bagi semua orang yang terlibat. Jadi menariknya di sini kerjasama dan dorongan ini akan membuat orang-orang tersebut melayani kita atau bekerja dengan kita secara ikhlas, sehingga karena hal itu kita juga nggak boleh nih yang namanya harus membuang rasa-rasa seperti benci, iri, cemburu atau mementingkan diri sendiri dan terutama sinisme. Karena dalam mengembangkan cinta kasih terhadap umat manusia, kita harus berperilaku positif itu sendiri. Karena ketika kita berperilaku baik terhadap orang lain juga akan merespon baik ke kitanya kan. Nah, rumus ini didukung oleh hukum alam yang belum pernah dijelaskan oleh siapapun dan biasanya para psikolog ini nyebutnya sebagai autosugesti atau sugesti diri itu sendiri. Nah, hukum autosugesti ini nantinya akan menuntun kita menuju kedamaian dan kemakmuran atau bahkan menjerumuskan kita ke lembah penderitaan dan kegagalan atau bahkan kematian. Tergantung tingkat pemahaman kita terhadap penerapan dari hukum ini sendiri. Karena hukum ini sendiri sebenarnya general, dia bisa menjerumuskan atau bahkan meningkatkan kita. Itu ya? Jadi seperti mata pisau gitu ya? Iya, benar banget, Bang. Nah, ada bahasanya nih, seperti angin yang membawa sebuah kapal ke timur dan kapal lain ke barat, hukum autosugesti ini akan mengangkat atau menjatuhkan Anda tergantung cara Anda membentangkan layar pikiran Anda. Nah,
Si hukum autosugesti ini menjabarkan dengan baik gimana yang dapat digunakan siapapun untuk mencapai prestasi melampaui yang dibayangkan dijabarkan dengan baik dalam bait-bait berikut ini. Jika Anda pikir Anda kalah, Anda kalah. Jika Anda pikir Anda tidak berani, Anda tidak berani. Jika Anda ingin menang, tetapi Anda pikir tidak bisa, hampir pasti Anda akan tidak bisa. Jika Anda pikir Anda kalah, Anda sudah kalah. Karena di dunia kita tahu, keberhasilan berawal dari keinginan seseorang, semua ada di pikiran. Jika Anda pikir Anda kalah kelas, Anda kalah kelas. Dan Anda harus berpikir tinggi untuk naik. Anda harus yakin pada diri Anda sendiri sebelum Anda mampu memenangkan hadiah. Kemenangan dalam kehidupan tidak selalu berpihak kepada yang lebih kuat atau bahkan lebih cepat. Karena cepat atau lambatnya pemenang adalah mereka yang berpikir dirinya itu bisa atau mampu. Dan hal ini itu adalah salah satu bait yang dimana kita tuh menyadarkan kita untuk bahwa sepenting itu loh keyakinan itu sendiri. Dan ya, di buku ini juga nulis sebuah cerita yang dimana cerita ini berisi tentang United States Steel Corporation yang dimana idenya ini ternyata menghasilkan $10.000 Amerika. Ya, untuk satu ide aja dikembangkan. Jadi pertama United States Steel Corporation yang idenya lahir dari pikiran Charles diciptakan melalui imajinasinya. Kedua, ia menggabungkan keyakinan dengan ide miliknya itu. Setelah dia punya ide, dia yakin menggabungkan keyakinan terhadap idenya itu. Ketiga, ia merumuskan rencana untuk mentransformasikan idenya menjadi realitas fisik dan keuangan. Keempat, ia melaksanakan rencananya dengan pidatonya yang terkenal di University Club. Kelima, ia menerapkan dan menindaklanjuti rencananya dengan ketekunan dan mendukungnya dengan keputusan tegas sampai sepenuhnya dilaksanakan. Dan yang keenam, ia mempersiapkan jalan menuju sukses dengan keinginan membara. Nah, di prosesnya ini dia udah nyantumin kan beberapa beberapa step by stepnya. Dia mencampurkan keyakinan dulu dengan idenya, terus menyusun rencana, terus rencananya dia tekunin. Setelah tekunin dia berhasil ngambil keputusan yang emang benar-benar tegas terhadap idenya itu sendiri, dan yang akhirnya dia bisa memiliki keinginan membara sehingga keinginan tersebut menjadikan keyakinan dia itu menjadi kuat sehingga dapat mampu meraih tujuan dia. Dan ya, di dalam buku ini juga ada nulis pidato cantik setelah makan malam untuk $1 miliar. Ini adalah salah satu pidato terkenal yang diumumkan oleh Charles dalam University Club. Nah, untuk pidatonya mungkin panjang ya, jadi kita ambil secara garis besarnya aja. Simpulannya ya. Ide Charles M. Schwab ditambah dengan keyakinan yang mampu membuatnya menyampaikan ide tersebut ke dalam pikiran JP Morgan. Nah, JP Morgan ini adalah salah satu investor ternama waktu itu. Sehingga ketika Charles ini mampu menambahkan keyakinan pada idenya tersebut dan memasukkannya ke dalam pikiran JP Morgan, kayak dia bisa ngajak JP Morgan ini untuk tertarik gitu terhadap ide dia, dan dia berhasil dan laku di pasar sehingga meraup laba sekitar 600 juta US dollar atau sekarang itu kisaran 300-an mungkin untuk sekarang, karena dulu itu 3 juta US dollar. Dan sebenarnya kekayaan itu dimulai dari bentuk pikiran. Jumlahnya harus dibatasi oleh orang untuk mewujudkan pikiran itu. Keyakinan menghapus batasan itu. Kekayaan itu kan dibentuk dari pikiran. Dan jumlah pikiran itu kan dibatasi oleh diri kita sendiri. Betul. Dan keyakinanlah yang menghapus batasan dari pemikiran kita itu sendiri.
Dan akhirnya, ingatlah ketika Anda siap melakukan tawar-menawar dengan kehidupan untuk apapun Anda minta sebagai imbalan. Jadi ketika kita nanti melakukan tawar-menawar, kita kan pengen duitnya. Betul. Jadi apa impact yang mereka dapatkan dari menukar ini, dari tawar-menawar ini sendiri? Nah, untuk contoh lainnya itu contoh keyakinan dari Sir John Templeton yang merupakan salah satu pria yang memiliki keinginan besar terhadap bakatnya, yakni membuat investasi sehat dan menguntungkan. Jadi awal mulanya beliau ini memulai dari satu kelompok, yaitu reksadana untuk mengelola uang orang lain. Dan dari reksadana itu, dia berhasil mengumpulkan kelompok-kelompok itu dan mengasah konsep tersebut menjadi salah satu konsep investasi terpenting yang hingga saat ini. Dan reksadana Templeton itu sekarang menjadi lebih dari 600 pekerja di seluruh dunia dan meraup sekitar 36 miliar US dollar dalam asetnya. Nah, investasi ini itu tuh sebesar 10.000 US dollar di Templeton Growth Fund 40 tahun yang lalu, itu tuh bernilai 3 juta di hari ini. Sehingga saat ia pensiun, ia menjual Templeton Growth Fund ini pada 1992 itu diperkirakan senilai 400 juta US dollar, dan di samping kesuksesannya ini, ia memperkirakan bahwa dirinya itu telah membantu 1 juta orang untuk menghasilkan uang. Jadi dari reksadananya itu, Templeton ini berhasil membantu 1 juta orang untuk menghasilkan uang untuk investasinya itu sendiri. Dan di sini dari beberapa kisah-kisah mereka ini, kita harus menanamkan pada diri kita keyakinan itu sendiri, karena ketika kita berhasil menanamkan keyakinan kita itu sendiri, alam bawah sadar kita secara nggak langsung merespon hal itu. Sehingga ketika alam bawah sadar kita sudah merespon, itu nantinya alam bawah sadar kita merespon, gerak tubuh kita juga merespon alam bawah sadar itu secara nggak langsung. Jadi secara nggak langsung kita juga nggak tahu kan apa yang kita respon itu. Jadi untuk mengantisipasi gerak tubuh kita atau alam bawah sadar kita merespon, ya kita harus memikirkannya matang-matang di keyakinan atau keinginan itu sendiri gitu. Oke, sip. Ya, menarik nih Selma. Kemarin kita udah bahas mengenai pikiran, keinginan, dan keyakinan, dan ternyata keyakinan ini menjadi kunci kedua ya, kayak gitu ya. Ya, boleh kemarin kita udah bahas terkait pikiran nih, kita udah bercerita banyak bagaimana kekuatan pikiran itu dia akhirnya berhasil gitu ya menemukan seseorang yang dia inginkan kayak gitu. Tapi di sisi lain ya terkadang pikiran itu membatasi kita kayak gitu ya. Ya mungkin karena satu hal tadi ya, mungkin tidak percaya diri dan sebagainya. Tapi ketika kita yakin gitu, maka akan merubuhkan itu semua kayak gitu ya, merubuhkan batasan-batasan itu. Jadi kekuatan keyakinan itulah yang nantinya juga akan memberikan respon ke tubuh kita untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang kita inginkan atau kita yakini kayak gitu ya. Oke, jadi pada intinya teman-teman ya itulah pentingnya kita harus memperkuat keyakinan kita ya dengan prinsip ada 13 prinsip ya tadi dalam buku ini. Oke, itu ada 13 prinsip. Pada intinya yang pertama ya kita harus yakin dulu nih terhadap diri kita bahwa kita mampu, itu intinya ya, karena bagaimanapun kondisi kita kayak gitu ya tidak ada yang nggak mungkin yang tidak mungkin kayak gitu ya, itu yang harus kita yakini kayak gitu ya. Mungkin di sisi lain ya banyak contoh kali ya, mungkin ada dalam lingkungan keluarga, lingkungan permainan kita, pasti banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran ya, yang kita lihat wah dulu mungkin ya masa aku sekolah melihat ada teman yang biasanya sekolahnya biasa aja, tapi ketika dilihat sekarang kondisinya jauh dari apa mungkin yang kita lihat dari sisi dia dahulu kayak gitu. Nah, jadi itu mungkin salah satu menjadi afirmasi atau hal yang perlu kita apa ya? Dipertanyakan sebenarnya, gimana sih dia berhasil gitu. Ya, betul. Kayak kan ada yang dimana masa sekolahnya dia tuh
berandal ya, kayak Ya, nakal, betul. bolos. Bisa jadi. Ternyata sekarang tuh dia yang lebih sukses di Iya. antara teman-teman yang dulu juara kelas di Bisa kelasnya gitu. ya nggak sedikit lah contoh seperti itu mungkin Iya, ya. Nah itu kan berarti ya itu tadi mungkin ya kalahnya tuh di tadi ya karena dia terlalu pinter terus tapi dari sisi keyakinannya tadi dia iya, kalah kayak gitu. Nah sedangkan teman yang lain memiliki keyakinan jauh lebih tinggi dari ya mungkin teman-teman kita dulu yang pinter tiba-tiba sekarang ya bukan berarti orang pinter sekarang nggak sukses ya. Ada iya. banyak juga yang dulu pinter sekarang juga lebih sukses kayak gitu. Tapi pada intinya itu tadi ya dari buku Napoleon ini ya kita harus memperkuat keyakinan kita bahwa kita mampu kita bisa kayak gitu ya. Iya, benar banget sih, Oke, Bang. sip gitu teman-teman. Pembahasan kita di hari ini tentang buku Think and Grow Rich. Nah masih banyak lagi nih ya Silma yang kita Mm-mm. bahas dari buku ini. Jangan bosan teman-teman, saksikan terus Rabuku, Rabu baca buku setiap hari Rabu tentunya, Rabu malam. Oke, terima kasih Silma. Iya, Untuk sama-sama, kali ini, Bang. thank you, semoga sehat selalu. Terima Amin. kasih. Terima Ya. kasih.